Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kembali kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada malam kini kita lanjutkan kajian salawat dulang kita, menyambung yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang abang salawat atau azan salawat, pembukaan dalam salawat yang dikenal dengan abangnya. Telah kita bahas hikmahnya yang terkandung dalam azan salawat dulang. Pada pertemuan kini kita lanjutkan tentang khutbah salawat. Khutbah artinya yaitu pelajaran yang terkandung dalam khutbah itu yang disampaikan lewat senandung salawat dulang melalui seni syair, kalimat yang tersusun dalam salawat dulang itu sendiri. Sesuai dengan program kita bahwa seni salawat dulang itu kita masukkan ke dalam program pondok pesantren kita yang dikenal dengan Pasan Budi Badulang. Artinya ialah pesan-pesan budi pekerti disampaikan lewat seni selawat dulang. Kerana bagaimanapun yang manusia itu tanpa terkecuali, diakui walaupun tidak diakui, seluruhnya suka seni. Kenapa dikatakan demikian? Pepatah sudah mengatakan, condong mato kanan rancak, condong salero kanan lama. Artinya manusia itu suka seni, dan melalui seni itulah kita menyampaikan dakwah Islam terkhusus tentang pesan budi pekerti. Sesuai dengan visi misi Rasulullah Allah utus, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku utus engkau Muhammad untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Karena yang baik adalah budi, yang indah baso jo basi. Nan kuriak ialah kundi, nan indah ialah baso. Nan baik ialah budi, nan indah ialah baso. Nanti dengan susunan kalimat syair salawat dulang bisa kita ikuti kalimat per kalimat bagaimana tentang budi pekerti itu sendiri. Kue rumah karena sandi, kue banso karena budi. Kalau kita lihat fenomena yang ada pada saat sekarang ini, ikonalah mulai tipih lah, mulai krisis di masyarakat. Setidaknya kita mengingatkan terutama terhadap generasi penerus. Bahkan lah keluar bahasa seluruhnya diukur sekarang dengan uang. Uang yang berkuasa. Kalau dulu yang dipandang orang budi. Kalau kini yang dipandang orang pitih. Itu tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri. Istilah orang kini, realita yang bicara. Apapun diukur dengan uang.
Dan justru demikianlah mangko ilang power umat Islam di mata non-Islam. Umat Islam entiang, umat Islam gampang. Sebab nyo lah bisa nyo bali, lah bisa nyo ukur. Kita tidak mau larut dan ditelan oleh zaman globalisasi yang semacam itu. Setidaknya, walaupun indak mau baik sampai cegak, setidaknya kita meraduan. Karena mahal nandak dapat kita bali, murah nandak dapat kita minta adalah budi pekerti. Bahkan kata pepatah, utang ameh bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Perlu kita ketahui bahawa yang dikatakan orang berumur panjang tu bukanlah orang yang lama hidupnya. Tetapi orang yang berumur panjang tu adalah orang yang banyak meninggalkan jasa baiknya yang dikenal dengan budi pekerti. Pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau Ansodu. Ancua luluh di kandung tanah budi baik takana jauh. Dek bagak orang tak segan. Dek kayu orang tak arok. Bahkan baru-baru ini populernya lagu lihat. Kok kayo lah sulang, kami indak kama minta aja. Berarti mau tak mau harus dia wak sadari tidak seluruhnya bisa diukur dengan uang. Ternyata bergantinya zaman, baralihnya masuk, yang namanya budi pekerti itu laksana intan mutiara, walaupun tidak laku di pasaran, harganya tetap mahal. Beruntunglah awak masih menyimpan sesuatu yang berharga itu, yaitu budi pekerti. Sekarang timbul pertanyaan, itu budi? Budi itu adalah akhlak. Budi itu adalah tingkah laku parangai, tabiat yang cenderung kepada sosial kemasyarakatan. Kapan bila seseorang itu bisa dikatakan orang yang berbudi luhur, orang yang berbudi pekerti? Setelah kita tahu budi tadi itu, budi ko akhlak. Budi seperti apa ko yang dicontohkan oleh Rasulullah? Akhlak seperti apa ko yang dicontohkan oleh Nabi? Tentu wak perlu tahu. Karena sosok yang perlu kita contoh, yang perlu kita tauladani selaku umat Islam khususnya adalah sosok Rasulullah. Bahkan bukan umat Islam itu sendiri yang mengakui, non-Islam pun mengakui Rasulullah adalah King of King. Bukan sekedar umat Islam yang mengakui, non-Islam pun mengakui. Mangko teramat bodohlah kita umat Islam sendiri yang mengagungkan, mengakui nabinya Nabi Muhammad, tidak menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri tauladan, terutama dalam akhlak. Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang luar biasa. Di ayat lain juga Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Lah diberikan contoh oleh Rasulullah. Perjalanan hidup Nabi
mencontohkan tentang budi kepada umat yang beliau cintai. Tando-tando orang berbudi pekerti tadi banyak. Bisa ditinjau secara lahir, bisa ditinjau secara batin. Dan untuk pertemuan malam kini minimal bisa dikatakan orang itu memiliki budi pekerti dari beberapa tanda. Yang pertama, tandonya orang yang berbudi tadi ko. Tanda orang yang memiliki akhlakul karimah tadi ko. Pandai menjaga lisan. Pandai menjaga lidah. Karena Nabi itu mengatakan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Ternyata ukuran orang yang berbudi itu salah satunya bisa diukur dari bagaimana dia menjaga lisannya. Mulutmu harimaumu yang akan mencengkrammu. Mulut tadorong ame tantangannya. Kaki tataruang inai padahannya. Bahkan istilah garah orang di Lapau, dek mengecek bisa tahu jadi awak, dek mengecek bisa le tahu ongo awak. Kecek orang lah mengecek lah mengko tahu kak orang bahasa bodoh. Berarti ukuran orang yang berbudi itu bisa diukur pertama dari bagaimana dia menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Teramat banyak ahli neraka itu masuk neraka disebabkan oleh lisan dan kemaluannya. Karena tidak pandai menjaga lisan dan menjaga kemaluannya. Jadi, hati-hati dalam memakai lidah. Itu tanda orang yang berbudi. Salah satu dalam syair salawat dulang, dalam khutbahnya, ada bunyinya, wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Berkatalah kamu kepada non umum dengan kata baik, budi dan santun. Baik itu adat orang muslimun. Jangan bak cando setengah dipandang. Bakato kasa beradat kurang perkataan kasa lah centang parenang. Tuah dimulia nak diawak surang cilako dino biagiakan ke orang. Artinya mengecek nang kalamak diawak. Indak memikirkan orang kata tersinggung. Di ukurannya timbang rasa. Apa patah mengetahuan. Babuni aguang diparak. Aguang diparak lado orang. Elok di kapuang rasa nan diawak sajam tagatia rasa nan di orang. Itu satu tanda orang yang berbudi. Kemudian bisa dicari orang yang berbudi tadi koko. Sabar. Orang yang berbudi tadi kau sabar. Makna sabar sih kau. Pandai menyembunyikan kesusahan dari orang lain. Merasa malunya kesusahan penderitaan nan inyo tanggung diketahui oleh orang lain. Cukup Allah yang maha mengetahui. Tu orang naba budi. Orang naba budi ko nak basuo deknya. Dek orang lubuknya sedang susahnya ko atau sedang senang. Sedang masalahnya ko atau sedang gembira. Nya tenang bawaannya orang naba budi ko. Katiko lainnya ndak talonjak, katiko indaknya ndak tarumuak, data perumahnya tu orang naba budi. Pandai membawa diri ndak capeknya baca orang. Tapi dari penampilan lah bisa orang menebak sedang masalah jenda itu bukanlah orang berbudi. Salah satu contoh.
tangan kambang, mato tabulali odeko, otak gak mandare, tibo di lengkutiko nampaklah dorang kucun, mengecek modeko, tunjuk baca dorang. Dari penampilan tahu orang ko sedang masalah tidak masalah, itu bukan orang berbudi. Orang berbudi pandai membawa diri. Lah habis padi nan masak nan budo banihkan juo, manangih bana ati dek rusak, nan di muko manihan juo, pandai membawa diri. Sebab mengkomoda itu, karena orang yang berbudi itu, mengkonyo ndak amuah mengumbar kesusahannya kepada orang lain, nyo berpikiran, untuk apa mencari malu? Untuk apa awak mencari malu? Dia gih tahu nak kau orang, apa orang tu nak bisa? Atau dia gih tahu nak kau orang, entah di luar pengetahuan awak, orang tu punya masalah lah lebih baik pada awak. Di sinan berpikirannya orang yang berbudi tadi. Jadi cukuplah Allah. Bahkan ada suatu ungkapan yang sangat menarik dari salah seorang motivator. Bahasanya, andaikan engkau bertanya tentang diriku, sungguh tidak akan aku jawab dengan jujur. Kenapa? Kalau aku jawab dengan jujur, engkau pasti akan belas kasihan melihatnya dan mendengarnya. Dan itu akan membuat aku lemah. Sementara aku masih kuat. Luar biasa bahasa orang motivator. Kok bertanya bahwa keadaan, nyu akan tetap menjawab baik-baik saja. Tapi yang sebenarnya, akulah yang tahu dengan Tuhanku. Dan ku takkan mengatakan yang sebenarnya, karena andaikan engkau tahu yang sebenarnya, engkau akan belas kasihan dan iba mendengar melihatnya, dan itu akan membuat aku lemah. Sementara aku masih kuat. Ini orang yang berbudi. Jadi di pertemuan malam ini cukup dua dulu. Orang yang berbudi itu pandai menjaga lisan. Yang kedua, tangguh, penyabar, sederhana dalam bersikap. Dan untuk secara seni salawat dulangnya, siang ba'ari tarang nabak bulan, ba'a bawaan kutubah kau, ba'a pesan budi dalam kutubah tu, mari sama-sama kita dengar.
Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat ditolan saudara assalamualaikum kaum umat Nabi. Elok saja kini pakai diri jangan menyesal kemudian hari. Kuat rumah karena sandi kuat bangsa karena budi. Iman den jemura rago diri tergantung kepada kajo budi mangkonya Allah mengutus Nabi guna kau untuk menyampurnakan budi karena nan baik ialah budi nang indah basojo bansi dangakan sungguh katanya Nabi la yadkhulu jannah katanya Nabi kemudian nila husnul khuluqi Aina kama surga deoi katanya Nabi kecuali orang baik budi. oi kalau dino di mana-mana ni kalau diindang di tampi-tampi Deoi batuka musim baganti lain dahulu lain pulau kini kau dulu budi nan yang tinggi kini kau pimpinan orang cari jauh ke dalam seribu hati kau salah banang dapat diganti nan bedokai salah lagi sebab itu kami katakan pandangan jauh cuba layangkan nanti cuba tukiakan bawa lama engong kiri do kanan yang bacolok nambah lagakan ame bapadu balantiangkan malang nasib si dari tangan niyojo kato junjungan nasib agak mulia kiasa menghio basa rupo joidangan nan katuju dek salero nan kadimakan nan indah katuju babagai alasan dalil baboe menyaksikan umat Islam pun berkhianat di lautan walaupun banyak tapi berserakan wahai orang nan banan oi kadisiasiakan bahan nasase kadipakawan Babaliya dia kia zaman di siko kitor suata umur nasib ayah mindak barindu atau bakayu dimakan bubuk Anbak maniti titiala puala banyak geling daripada anggua labur manung daripada baru manung karena dek urut awak manung dan makan tunjuk yorani itu nanti masuk ke dalam sarudon
danyo ya Allah matikanlah diri kamu Allah di dalam Allah di dalam dekulima la ilaha illallah naselamat Allah denyonya wa Allah bapulanga ya Allah Allah selamat lamelah Allah ditarimo otana dia tu ialah denyona dia masuk sarudo ojana oleh ba itu lapangnya dia Allah di dalam tu kulima Allah di dalam kulima la ilaha illallah Wala na dia dan,